Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa di mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling untuk sesi yang pertama ini dengan saya Widya Leonita SKM MPH. Saya harapkan adik-adik semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan juga masih semangat menerima pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini, yaitu dengan sistem pembelajaran daring. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah kita di semester 6, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memperkenalkan kepada adik-adik semua terkait mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling beserta tim dosen pengampu mata kuliah tersebut. Saya juga akan memberikan beberapa informasi terkait dengan topik-topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester dan juga sistem penilaian yang akan dilakukan pada mata kuliah tersebut. Dan tidak lupa, saya akan mengingatkan kepada adik-adik semua mengenai capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling merupakan mata kuliah wajib peminatan bagi adik-adik yang sudah mengambil peminatan promosi kesehatan. Tentunya adik-adik masih ingat bahwa di semester 2 adik-adik sudah menerima pembelajaran terkait dengan komunikasi kesehatan. Nah, dalam mata kuliah ini, adik-adik akan lebih memperdalam lagi apa itu konsep dari komunikasi interpersonal yang juga nantinya akan dibarengi dengan pembelajaran terkait dengan konseling itu sendiri. Adik-adik juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktikum. Praktikum ini juga berkaitan dengan komunikasi interpersonal loh, antara lain public speaking, kemudian seni mendengarkan, dan juga seni menulis. Untuk dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling ini adalah dosen yang memiliki latar belakang terkait dengan promosi kesehatan dan juga konseling. Saya sendiri, Widya Leonita SKM MPH, berperan sebagai koordinator mata kuliah yang dibantu dengan dua tim dosen lainnya, yaitu Dr. Nur Alam Fajar MKes dan Doktoranda Dr. Sri Sumarni MPD, yang nantinya akan membersamai adik-adik semuanya untuk mempelajari terkait dengan mata kuliah ini. Selama satu semester pembelajaran mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling, adik-adik akan diperkenalkan dengan beberapa topik perkuliahan, antara lain pendalaman konsep komunikasi interpersonal, konsep diri dan orang lain, bentuk-bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, sasaran komunikasi interpersonal dalam berbagai tingkatan, prinsip komunikasi persuasif. Selain materi-materi tentang komunikasi interpersonal, adik-adik juga akan diperkenalkan dengan teori konseling, etika dan teknik konseling, teknik public speaking, seni mendengarkan, dan juga menulis pesan kesehatan. Dalam beberapa pertemuan, adik-adik juga akan berkesempatan untuk melakukan praktikum terkait dengan public speaking, seni mendengarkan, dan juga menulis pesan kesehatan. Dari pemaparan tadi, adik-adik sudah mengenal mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling, tim dosen pengampu, serta topik-topik perkuliahan yang akan dibahas selama satu semester. Saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian yang kita pakai, karena biasanya di akhir pertemuan atau di akhir semester, adik-adik akan mendapatkan nilai gabungan dari tugas-tugas dan aktivitas belajar yang kita lakukan selama satu semester. Nah, kira-kira apa saja ya komponen penilaiannya dan berapa besar persentasenya untuk masing-masing komponen penilaian? Untuk mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling, terdapat 3 komponen penilaian yang akan menjadi nilai akhir adik-adik sekalian. Komponen yang pertama adalah tugas dan kuis, komponen yang kedua ujian tengah semester, dan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Untuk tugas dan kuis, persentase penilaian adalah sebesar 30%. Begitu juga dengan komponen penilaian untuk ujian tengah semester dengan persentase 30% dari penilaian. Sedangkan komponen yang tertinggi yaitu tetap di ujian akhir semester.
Saya harapkan adik-adik sekalian mengerjakan semua penugasan, baik itu individu ataupun kelompok yang diberikan oleh masing-masing dosen pengampu. Begitu juga dengan kuis. Sedangkan untuk ujian tengah semester, adik-adik akan ditentukan hari dan juga waktunya, dan kita akan mengikuti ujian tengah semester melalui sistem e-learning. Begitu juga dengan ujian akhir semester yang akan diberikan dalam e-learning Universitas Sriwijaya. Perlu diingat adik-adik mahasiswa bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester adalah dari faktor kehadiran. Oleh karena itu, adik-adik saya harapkan bisa mengikuti 85% atau minimal 13 dari 16 kali pertemuan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Adik-adik bisa menghubungi kodik mata kuliah masing-masing apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada tim pengajar seputar perkuliahan. Setelah adik-adik mengikuti perkuliahan komunikasi interpersonal dan konseling selama 1 semester, kami harapkan adik-adik sudah mampu untuk melakukan keterampilan berkomunikasi secara efektif, serta dapat melakukan perancangan pesan sesuai dengan kajian ilmu kesehatan masyarakat yang telah adik-adik miliki. Oleh karena itu, walaupun pembelajaran kita masih secara daring atau online, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari adik-adik sekalian untuk berdiskusi dan juga bertukar pendapat selama proses perkuliahan berlangsung. Tak lupa saya ingatkan untuk adik-adik supaya bisa mengikuti sistem pembelajaran kita di e-learning Unsri. Karena semua tugas, materi, dan juga diskusi perkuliahan akan ada di dalam e-learning Unsri. Sehingga saya harapkan adik-adik juga tetap melakukan absensi walaupun perkuliahan kita mungkin nanti dilakukan secara Zoom meeting, tapi juga harus mengisi absensi kehadiran, mengerjakan tugas, mengirimkan tugas, dan juga selalu memantau perkuliahan kita dari sistem e-learning tersebut. Adik-adik mahasiswa sudah mendengarkan pemaparan terkait dengan mata kuliah komunikasi interpersonal dan konseling, berikut juga dengan tim dosen pengampu mata kuliah, topik-topik perkuliahan, serta sistem penilaian pada mata kuliah ini. Apabila adik-adik masih memiliki pertanyaan seputar perkuliahan dan juga kontrak kuliah, silakan adik-adik tuliskan pertanyaannya di dalam forum diskusi di e-learning adik-adik masing-masing, atau bisa menghubungi kodik di mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.